Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kuliah. Hari ini kita coba bahas berkaitan dengan PCR, ya, polimerase chain reaction. Jadi, bagaimana cara kita mengklon atau memperbanyak sekuen DNA. Tapi sebelum itu, kita review sebentar berkaitan dengan replikasi. Jadi artinya di PCR nanti, di PCR itu, PCR itu pada prinsipnya kita ingin menggandakan DNA. Nah, DNA itu secara alami mengganda itu ketika dia di siklus sel, di interfase kan, di sel yang tumbuh itu di interfase DNA-nya akan mengganda, ya. Nah, sekarang kita pengen proses penggandaan itu tidak terjadi di sel, tapi di luar, secara in vitro, tidak in vivo. Nah, kenapa demikian? Karena kita pengen kadang mengisolasi gen-gen yang penting itu pengen kita ambil, kita masukkan ke dalam sel yang lain atau sebagai bank gen gitu ya. Kita simpan dan sebagainya. Atau untuk kita konstruksi itu kita membutuhkan sekuen-sekuen atau urutan-urutan DNA. Proses replikasi secara umum seperti ini, ada untai DNA, ya kan? Kemudian ada enzim-enzim. Satu, enzim yang dibutuhkan untuk replikasi adalah yang disebut sebagai helikase. Helikase ini fungsinya untuk mengurai untaian DNA. Artinya nanti kalau pas proses PCR harus ada mekanisme agar DNA itu mau melting atau mau terurai, mau lepas, tidak membentuk ganda lagi, ya, tidak double lagi, tapi sendiri. Ini fungsinya fungsi si helikase harus ada di sistem. Kemudian ada yang kecil-kecil ini agar dia tidak nempel kembali yang disebut sebagai single strand binding protein atau protein yang melekat pada untai tunggal. Ini kalau misalnya sudah diurai oleh helix tapi dibiarkan saja akan nempel lagi karena adanya ikatan hidrogen antar pasangan basa, ya kan? Nah, kemudian nanti harus ada ini nomor 3, leading strand synthesized continuously by DNA polymerase. Ingat bahwa DNA polimerase itu hanya bisa melanjutkan, karena hanya bisa melanjutkan butuh yang namanya primer. Kalau di sel ada primase, ya, primase itu yang fungsi nanti akan membentuk sekuen pendek RNA kan ya, yang berfungsi sebagai primer. Nah, kalau di in vitro nanti di PCR kita tambahkan primer yang sudah DNA, tidak perlu lagi yang RNA. Tapi tetap kita tambahkan primer. Karena proses utamanya adalah mempolimerisasi, maka kita butuh menambahkan juga DNA polimerase seperti pada umumnya reaksi replikasi ini kan ada polimerase, ya kan, untuk mempolimerasi, ya kan. Nanti ada ini yang lagging, ya, biasanya yang terputus-putus ini, tapi ini tidak kita cukup perhatikan nanti di proses PCR. Yang kita perhatikan adalah yang leading ini, ya, yang leading. Ya, oke. Mari kita lihat PCR itu adalah reaksi enzimatis, berarti nanti kita akan menambahkan enzim apa? Enzim polimerase, ya. Enzim polimerase. Enzim polimerase, ya, untuk mempolimerasi DNA. Ini sebenarnya awalnya adalah penemuan sekuen, ya, amplifikasi itu memperbanyak, ya, memperbanyak secara enzimatik dari gen beta globin ini, ya. Ini tahun 85 nih, jadi 85 orang sudah mulai menggandakan DNA yang ditulis oleh si Saiki, Scarf, Valona, Mullis, ya, Horn dan sebagainya ini dari nah ini nanti yang Mullis ini yang mengklaim sebagai penemu metode ini. Polimerase adalah menggandakan DNA secara in vitro, memperbanyak urutan DNA, jadi urutan tertentu diperbanyak gitu untaiannya.
dengan cara siklus enzimatis. Jadi dia bersiklus dan melibatkan enzim. Dia sederhana, nanti hanya membutuhkan panas ya. Powerful artinya sensitif, spesifik, reliable, ini saya rasa tidak perlu diperjelas lagi. Jadi sensitif, spesifik, dia tidak maksudnya tidak jadi mutasi, reliable, bisa dipercaya, ya kan, cepat. Tujuannya adalah untuk memperbanyak urutan untaian ganda dari DNA dengan siklus enzimatik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada tiga proses. Yang pertama disebut sebagai denaturasi. Denaturasi itu artinya DNA-nya tidak natural lagi. Atau kita sebutnya melting, atau kita sebutnya sebagai DNA yang terpisah, tidak ganda lagi tapi menjadi untai tunggal. Untai tunggal. Kemudian yang kedua adalah penempelan primer. Primernya sudah kita berikan, nanti kita akan memberikan perlakuan sehingga primernya mau menempel di DNA yang sudah lepas ini, yang sudah denaturasi ini. Ya, prosesnya namanya annealing. Annealing of primers atau penempelan primers. Ya, primersnya yang bagaimana? Ya, yang urutannya sesuai nanti dengan urutan basa nitrogen di DNA. Nah, yang terakhir adalah extension atau pemanjangan primer oleh DNA polimerase. Oke, ini jadi di melting itu nanti DNA dari ganda menjadi tunggal. Nah, ada yang namanya melting temperature. T artinya suhu, M itu melting. Jadi suhu melting dari si DNA. Nah, artinya nanti kalau misalnya di replikasi itu kita menggunakan enzim untuk melepas untaian DNA, maka kalau di PCR ini kita menggunakan suhu, ya. Suhu berapakah yang dibutuhkan untuk terjadinya proses melting atau denaturasi DNA? Kita bisa dilihat di sini. Ini ada grafik, ya. Ini suhu yang di bawah 25 sampai 99, yang di sebelah kiri yang sumbu Y-nya ini adalah absorbansi di panjang gelombang 260. Berarti ini menggunakan spektrofotometer. Nah, kalau DNA itu mengganda, maka nanti nilai absorbansinya akan naik. Kenapa? Karena ketika mengganda semakin sedikit sinar yang diteruskan, ya kan? Semakin banyak sinar yang dipantulkan karena banyak DNA di dalam larutan. Kalau kalian paham metode spektrofotometri ya, itu. Jadi, nah, ketika semakin banyak DNA yang melting itu nanti nilai absorbansinya semakin tinggi, ya. Nah, kalau di sini bisa dilihat DNA itu melting atau denaturasi atau menjadi ikatan tunggal tidak ganda itu di suhu sekitar 85 sampai 90 derajat. Itu DNA sudah lepas itu. Gimana kalau suhunya diturunkan? Ya nempel lagi, ya gitu. Oke? Nempel lagi. Ini pakai spektro UV ya. Annealing adalah penempelan primer, nanti akan terjadi hibridisasi atau menempelnya primer pada urutan DNA. Nah, ketika nempel maka nanti si DNA polimerase akan bekerja, ya. Nah, suhu melting primer itu berbeda dengan suhu melting si DNA, ya. Ya karena panjangnya kan beda, ikatan hidrogennya juga jumlahnya beda. Oke, bahan yang dibutuhkan enzim. Enzim apa? Enzim DNA polimerase. Karena kita ingin mencetak dari DNA menjadi DNA, tapi secara in vitro, maka kita butuhkan enzim. Enzimnya enzim DNA polimerase. Loh, apa enggak rusak enzimnya dipanaskan sampai suhu 85 derajat Celcius, 90 derajat Celcius? Nah, enzimnya bukan enzim yang dari manusia. Kita tidak mengekstraksi mengambil enzim dari manusia, tapi enzim polimerase ini adalah enzim yang termostabil atau stabil di suhu yang tinggi. Didapat dari mana?
didapat dari bakteri yang hidup di sumber-sumber air panas. Ya, kalau kalian ke air panas itu, misalnya ke Pancuran 7 gitu ya, itu kan airnya panas itu. Nah, tapi di situ itu ada bakteri yang hidup. Artinya bakteri itu mampu hidup optimal di suhu yang tinggi. Nah, ketika suhunya yang tinggi, maka proteinnya cenderung tahan terhadap suhu yang tinggi. Nah, protein yang tahan suhu tinggi tadi kita ekstraksi. Karena kan di bakteri dia akan melakukan juga yang namanya penggandaan DNA kan. Ada polimerase juga di bakteri. Nah, kita ambil itu DNA-nya. Bagaimana caranya? Itu industri ya. Jadi ya karena banyak yang butuh untuk melakukan reaksi PCR ini, biasanya industri juga dia mengkultivasi atau mengkulturkan bakteri-bakteri yang termostabil tadi. Kemudian dia jual ya. Kalau yang awal dulu dari polimerase yang terkenal itu yang takpol ya, tak polimerase. Tak itu T besar terus AQ ya. Itu singkatan dari Thermus aquaticus. Jadi itu adalah bakteri yang hidup di sumber air panas ya, namanya Thermus aquaticus. Nah, itu diambil dari situ enzimnya, kemudian kita produksi terus dipakai di PCR. Ini kalau kita ngomongnya beli gitulah ya, karena nggak bisa bikin ya, seharusnya kita bisa bikin ya, cuma emang ya gitulah. Oke. Nah, tapi sekarang bukan hanya takpol, banyak sekali nanti enzim-enzim polimerase yang lain yang ditemukan dan lebih robust. Robust itu lebih cepat kerjanya, lebih tidak banyak kesalahan dan sebagainya. Ya, harganya lebih mahal. Kalian ingin mendalami hal ini, kalian bisa jalan-jalan ke sumber air panas ya, apalagi di tropis ini adalah surganya air panas ya kan, daerah gunung berapi ini di Jawa terutama ya, Sumatera. Itu kalian bisa mendapatkan bakteri, kalian kalau misalnya bisa menganalisis dan enzim polimerase yang ada di bakteri itu lebih bagus dari yang ada sekarang, kalian bisa klaim untuk produksi secara massal ya. Tapi itu mimpi lah ya. Belajar dulu yang 2 S3 dulu. Ya, itu hanya sekedar gambaran saja. Kemudian reaksinya adalah reaksi di air ya kan, karena itu butuh yang namanya buffer dan MgCl ini untuk menstabilkan reaksi. Buffernya terdiri dari apa? Itu 100 milimolar dari HCl di pH 8,3. Kemudian ada lagi 500 milimolar KCl, kemudian MgCl sama gelatin. Ini contoh ya, sebenarnya buffer yang siap pakai juga banyak yang dijual gitu ya, yang kita nggak usah meramu sendiri itu juga banyak ya. Buffer tank itu macam-macam lah ya, macam buffer itu. Kemudian selain buffer sebagai tempat terjadinya reaksi enzim polimerase yang nanti akan mempolimerisasi, maka kita juga butuh batu batanya ibaratnya ya. Batu batanya apa? Batu batanya adalah nukleotidanya ya, ada adenin ya, guanin, sitosin, timin. Itu bahasanya dia sudah nempel di gula deoksiribosa dan fosfatnya. Itu disebut sebagai deoksinukleosida trifosfat. Nukleosida di sini ya. Deoksinukleosida trifosfat atau disebut sebagai DNTP. Selain itu apa? Cetakan DNA-nya, berarti kita harus mengekstraksi DNA, dapat DNA-nya, tambahkan di situ sebagai cetakan yang akan kita ambil sekuennya, entah itu gen atau sekuen tertentu, misalnya mikrosatelit dan macam-macam. Nah, yang terakhir adalah primer atau primer. Primer kan tadi karena DNA polimerase dia tidak bisa bekerja langsung, dia hanya bisa menambahkan di ujung 3, ya kan? DNA polimerase kan hanya bisa bekerja menambahkan nukleotida di ujung 3, maka harus ada sekuen pendek yang sudah jadi, itu namanya primer. Ya, itu nanti akan menempel di DNA, tergantung diatur kita di sebelah mana DNA yang akan kita tempeli. Ya, nanti kita bahas lebih spesifik di desain primer.
Oke, extension adalah pemanjangan. Nanti akan memanjang dia dan akan membentuk untaian nukleotida yang baru. Arahnya tetap sama seperti pada proses replikasi di sel, yaitu 5-3. Jadi dari ujung 5 ke ujung 3 di untaian yang baru ya, yang baru. Kalau di untaian yang lama cetakannya membacanya 35 ya. Tapi untaian baru yang terbentuk itu akan selalu tertambahi nukleotida baru itu di ujung 3. Sehingga yang bertambah panjang adalah ujung 3-nya, maka disebut sebagai arahnya 5-3. Oke, ini contoh. Nah, ini suhu, ini adalah siklusnya. Misalnya ada DNA yang pertama ini. DNA ini di suhu 20 dia tetap berikatan ganda. Ya kan? Nanti ketika suhunya ditinggikan, ya kan, 80, 90, di sini malah 95, itu terjadi denaturasi. DNA-nya melting, denaturasi lepas. DNA-nya menjadi untaian tunggal. Ya, nah, ini semacam kerja dari si helikase dan si SSBP ya, single strand binding protein. Protein yang nempel di single strand di untaian tunggal agar tidak melekat kembali setelah diurai oleh helikase. Suhu yang tinggi menjaga agar si DNA tidak nempel lagi ya. Suhu yang tinggi itu nanti akan melepaskan ikatan hidrogen karena antara DNA dengan untaian satu dengan untaian yang lain, ikatan hidrogennya kan lepas ya karena adanya helikase. Nah, ini sama ketika kalian merebus. Merebus itu kan air, satu molekul air dengan satu molekul air yang lain itu saling melekat dengan ikatan hidrogen kan ya. Tapi ketika dia dipanaskan, maka air itu akan lepas satu dengan yang lainnya. Kemudian jadilah uap, ya kan? Dan sebagainya. Jadi uap. Nah, ini juga sama. Karena ikatannya adalah ikatan hidrogen, kalau dipanaskan maka dia akan lepas, ya. Dilepasnya satu molekul ikatan air, satu molekul air dengan satu molekul air yang lain. Nah, ketika lepas dengan suhu yang tinggi ini, kita turunkan ke suhu annealing. Itu sekitar 50, 60, 45 ya. Sekitar 50, 60 lah. Itu diturunkan. Nah, nanti ketika diturunkan ini si primer itu akan nempel dia. Di mana? Di sekuen yang sesuai dengan urutan si primer. Karena primer tadi kita sudah tambahkan kan? Menempel di situ dia. Nah, ketika menempel, maka si DNA itu terjadi proses hibridisasi, yaitu DNA dengan primer saling menempel. Nah, kalau sudah, maka kita naikkan lagi di suhu di mana si polimerase bekerja, atau disebut suhu ekstensi. Di suhu ekstensi ini nanti karena sudah ada primer, ujung tiganya kok kosong padahal masih ada pasangan komplementasi dengan DNA yang cetakannya, maka nanti si polimerase dia akan bekerja melanjutkan primer yang sudah ada di ujung 3 terus bekerja. Nah, selesai jadilah di satu siklus ini yang tadinya satu untai jadi 2 untai ya. Yang satu untai ganda jadi 2 untai ganda. Nah, kalau sudah kayak gini bagaimana lagi? Kita lanjutkan. Kita ulang lagi siklusnya. Lihat, ini siklus yang pertama, ini polimerase, sudah ada primernya, yang warna ungu ini adalah primer, yang bulatan ini adalah polimerase, ini cetakan DNA-nya, ya kan, ini building block-nya mungkin ya, yang ini ya, ini primernya ada 2, ada yang warnanya ungu dan warnanya kuning. Ini hanya untuk menunjukkan mana yang forward, mana yang reverse. Nanti kita bahas di pembahasan tentang desain primer. Ya, tapi intinya dia akan menempel si primer ini di salah satu DNA masing-masing. Nah, kemudian ini kan 0. Nah, ini di sini DNA denaturasi. Primer melekat, kemudian terjadi annealing. Di akhir siklus yang satu sudah ada 2 untai DNA. Ya, untai ganda DNA. Apa yang dilakukan? Kita ulangi lagi, balik lagi siklusnya. Naikkan lagi, maka akan terjadi denaturasi lagi atau melting lagi.
turunkan lagi, nempel lagi primer, kemudian naikkan lagi, terjadi proses polimerasi oleh DNA polimerase. Di akhir siklus yang kedua ada 4. Akhir siklus yang ketiga ada 8. Begitu seterusnya, sampai kalau seandainya itu ada 30 siklus, kita akan mendapatkan sekitar 1 miliar sekuen DNA, ya. Nah, terus kalau gitu primernya ada berapa? Primernya ya ada 1 miliar itu, ya kan? Yang kita tambahkan kan? Itu, ya. Building blocknya tadi DNTP-nya ada berapa? Ya banyak, ya cukup untuk membuat 1 miliar panjang si sekuen yang ada ini, gitu. Ya, nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Oke ya, jadi itu prinsipnya. Jadi suhunya hanya naik turun, kemudian bersiklus ya. Karena menggunakan enzim maka disebut sebagai enzymatic cycle. Jadi bersiklusnya dengan adanya enzim itu, ya. Nah, karena siklus ini maka alatnya disebut sebagai thermocycler, ya. Thermo artinya suhu, cycler ya pansiklus. Jadi nanti suhunya hanya begini aja, naik turun, begitu saja ya. Tapi harga alatnya itu mahal. Kita dapat yang murah itu sekitar 75 juta ada di atas itu. Cuma ya dia nggak bisa bekerja sendiri, harus butuh teman yang lain ya, kayak nanti kita lihat di bawah alat yang dibutuhkan. Nah, ini contoh. Ini nanti kalau misalnya kita dapat DNA dan kita ingin tahu apakah ada nggak sih DNA-nya itu, kita bisa uji dengan ini setelah primernya itu ya. Setelah dapat potongan-potongan pendek itu, nah, potongan pendek itu nanti kita dengan elektroforesis. Nah, kalau sudah dengan elektroforesis nanti ketahuan, oh ini kita dapat nih yang kita inginkan atau bukan nih. Ukurannya kurang lebih sekitar 800 ya, 800 pasang basah. Ini ladder, ini tangga ya, ini ukuran-ukuran DNA yang sudah kita ketahui. Ini ukurannya berapa. Nah, kita punya, artinya panjang ini bisa kita prediksi ketika kita mendesain primer, karena template-nya kan sudah ada ya. Kita sudah bisa prediksi sehingga kita akan tahu bahwa di akhir nanti kita akan mendapatkan DNA dengan panjang berapa. Ini sesuai atau tidak. Nah, kalau di sini sesuai apa tidak, yang mana yang benar, nah gitu kan, yang mana ini, oh kayaknya yang inilah, nah gitu. Misalnya saya yakin kalian nggak jelas, silahkan banyak baca ya. Ini contoh, ini juga hasil elektroforesis. Ini alatnya, ini thermocyclernya, master cycler namanya dari Eppendorf ya kan. Ada lagi ini apa, ini yang kuno ini ya, yang lama ini. Yang baru-baru biasanya sudah digital, dia sudah layarnya sudah digital. Ini yang thermocycler tapi punya 4 blok sendiri-sendiri, jadi kita bisa ngeran itu dengan format suhu yang berbeda-beda ya, karena panjang DNA dan sebagainya bisa berbeda. Ini juga sama, thermocycler. Heating blocknya dulu zaman dahulu. Untuk ini manual ya. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan ada tips ya, micropipet ya kan. Sini apa ini namanya, cup ya. Ini si Mullis ketika dia mendapat hadiah Nobel karena menemukan PCR ya. Oke, nah ini dia. Oke, mungkin sementara cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan desain primer. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jangan lupa banyak membaca. Ilmu di sana sangat luas sekali, sangat banyak. Jangan mengandalkan hanya dari kuliah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.